Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 sekian, au bid'un wa sittun, atau 60 sekian syu'batan, cabang. 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha, yang paling utama dari cabang-cabang keimanan itu qaulul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang tersebut imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, sifat malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini tidak menjelaskan semua cabang keimanan. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan secara detail berapa sih cabang keimanan itu. Beliau pertama menyebutkan 70 atau 60. Yang kedua beliau menyebutkan sekian, 70 sekian atau 60 sekian. Tidak disebutkan sekian ini berapa. Bid'un itu dalam bahasa Arab antara 3 sampai 9. Berapa ini kira-kira? Kenapa Rasulullah SAW membuat cabang-cabang keimanan itu, atau menyampaikan cabang-cabang keimanan ini seolah-olah agak sedikit tidak terang seperti itu, sedikit samar? Kenapa beliau SAW tidak menyebutkan saja cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, cabang kelima, cabang keenam? Kan lebih jelas, enak kita pelajarinya kalau begitu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu saja sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak akan protes demikian. Tentu saja sebagai orang yang sami'na wa ata'na, kalau datang firman Allah, ada sabda Rasulullah SAW, kita langsung mengucapkan saya dengar dan saya taati. Kita langsung beriman, ini yang paling sempurna. Kalau beliau menyebutkan detail-detailnya justru tidak sempurna. Begini sudah yang paling sempurna itu. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berbicara dari hawa nafsu beliau. Beliau tidak mau menyembunyikan ilmu, karena menyembunyikan ilmu itu hawa nafsu. Hanya disampaikan kepada keluarga-keluarganya saja itu hawa nafsu. Beliau utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Tidak perlu ada yang disembunyi-sembunyikan, karena tugas beliau menyampaikan risalah. Tidak ada ilmu khusus untuk fulan dan si alan, si ini dan si itu, tidak ada. Jadi kalau kita mau bongkar hadis-hadis Rasulullah SAW, ya begini sudah lafadznya. Tidak disebutkan detail dari cabang-cabang keimanan itu. Dan ini sudah yang sempurna, kita yakini demikian. Tinggal tugas para ulama kita dengan kepintaran mereka untuk mencari hikmah di balik itu, didukung oleh sekian ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya, menyampaikan kepada kita hikmah di balik itu, supaya kita semua mencari tahu. Itu yang pertama, supaya menjadi ujian dan cobaan bagi kita semua. Mau tidak kita cari tahu ini cabang keimanan ini berapa sih jumlahnya? Banyak hal-hal yang demikian dalam agama kita ini. Misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentang Lailatul Qadar. Para ulama berselisih pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwasanya malam kesekian bukan malam yang lain.
Yang ada betul, ada yang menyatakan hadis menyatakan malam 27. Tapi ada hadis juga yang menyatakan malam itu malam ganjil. Cari saja di malam 21, 23, 25, 27, 29. Ada lagi yang lebih umum lagi hadisnya lagi. Disuruh mencari yang 10 hari terakhir. Bahkan sebagian ulama berkata bahwasanya enggak. Kadang-kadang juga di luar 10 hari terakhir. Kenapa Rasulullah SAW tidak menentukannya saja? Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan ilmunya saja? Sudah malam sekian lah, biar semua orang muslim dapat kebaikannya semuanya, supaya menjadi ujian dan cobaan, supaya kita rajin mencarinya. Mau tidak kita? Supaya ada pemisah antara orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, orang yang setengah-setengah bersungguh-sungguh, orang yang tidak sama sekali bersungguh-sungguh. Supaya ada tingkatannya. Kalau semua dikasih seperti dikasih makanan lengkap dengan hidangan yang paling nikmat semuanya, sama rata semua, tidak ada bedanya antara orang yang betul-betul bertakwa dengan orang-orang yang setengah-setengah bertakwa. Tidak ada bedanya. Yang demikian supaya kita dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana di antara kita orang-orang yang punya kedudukan lebih tinggi daripada yang lain.